Suatu malam di depan sebuah rumah yang sangat megah, terlihat seorang wanita mengenakan pakaian serba hitam dengan topeng kain yang menutup wajahnya. Di tengah hujan petir yang menyambar-nyambar, wanita itu mengendap-endap secara perlahan dan dengan gerakan cepat ia berhasil meratakan penjagaan ketat dari dua orang pria yang sedang berjaga di depan rumah. Setelah berhasil menerobos pintu depan, ia kini dengan bebas masuk ke dalam dan kembali membantai satu persatu penjaga sebelum mereka siap akan kehadiran wanita itu. Beberapa saat setelah semua terkapar, wanita itu yang ternyata bernama Lily melihat seorang ibu dan anaknya menangis menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Salah seorang rekannya mengatakan pada Lily untuk segera menyelesaikan misinya dengan membunuh bocah perempuan itu. Namun saat itu Lily yang kaget karena ternyata target yang diberikan padanya adalah seorang bocah dan juga seorang wanita. Pada akhirnya ia membantai Beberapa saat kemudian setelah rekan-rekannya ia bantai, Lily memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran untuk memulai kehidupan barunya. Ia memasukkan kematian dan identitasnya dengan nama baru, yaitu Maria. 7 tahun setelah semua terlupakan, Maria kini hidup dengan tenang bersama dengan keluarga kecilnya. Di pagi yang cerah itu ia terbangun di sebelah suaminya yang bernama Bert, dan kemudian mengecek putrinya yang masih tidur di kamarnya bernama Min Min. Saat Maria sedang menyiapkan sarapan, sang suami memilih untuk melewatkan makan paginya karena ia harus segera bersiap-siap untuk meeting bersama gubernur. Oh ya, di film ini Bert adalah seorang anggota yang berkecimpung dalam dunia politik. Saat itu Maria yang melihat kesibukan suaminya itu terlihat sedikit kesal dengan mengatakan pada Bert kalau semua politisi itu semua sama-sama manusia dan sama-sama punya hak untuk sarapan. Sementara itu seorang pria berkacamata bernama Ricardo de la Vega, yaitu seorang pemasok narkoboy, tengah duduk di kantornya sembari menonton konferensi pers sang gubernur yang sedang berkampanye untuk misinya memberantas perdagangan narkoboy. Seorang reporter bertanya pada gubernur tersebut apakah ia bekerja sama dengan Ricardo de la Vega. Namun sang gubernur membantah keras dan mengelak tuduhan itu. Ia mengatakan kalau dia saat ini justru ingin memberantas semua para geng mafia untuk menegakkan hukum dan juga keadilan. Ricardo yang mendengar hal itu seketika sangat marah. Ia tak menyangka kalau gubernur itu menyangkal fakta di mana posisinya saat ini sebagai seorang gubernur, semua itu tak lepas dari bantuan Ricardo. Kekesalan Ricardo semakin menjadi ketika ia mendengar informasi kalau beberapa anggotanya telah berkhianat padanya. Tak perlu menunggu lama, Ricardo lalu menghabisi anak buahnya tersebut dengan Ricardo memiliki dua orang anak buah yang selama ini ia percayai sebagai tangan kanannya. Mereka bernama Caleb dan Victor. Ia mengatakan pada kedua anak buahnya itu untuk membunuh sang gubernur karena gubernur tersebut bakal menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnisnya, mengingat gubernur itu sedang gencar-gencarnya berkampanye anti narkoboy. Lalu ia memerintahkan Caleb untuk mengurus misi itu. Namun keputusan Ricardo itu justru membuat Victor kesal karena terima misi itu diserahkan pada Caleb. Ia beralasan karena Caleb selama ini hanya selalu bisa mengacaukan setiap misi yang diberikan padanya. Beberapa hari kemudian di dalam sebuah gedung, tengah berlangsung rapat sang gubernur untuk mengkampanyekan kesuksesan misi pemberantasan anti narkoboynya. Bert yang mendapatkan tugas sebagai tim sukses dalam kampanye sang gubernur lalu mengajak Maria untuk menemaninya di sana dengan membagi-bagikan brosur pada semua orang. Di tengah keramaian, salah seorang anak buah seruan Caleb mencoba melaporkan tentang situasi keamanan di depan gedung dengan memotret keadaan di sana. Secara kebetulan tanpa sengaja, Maria ikut terpotret ketika ia sedang berbicara dengan salah seorang polisi di depan gedung. Ketika foto itu dikirimkan pada Caleb, Caleb pun kaget karena melihat wanita dalam foto tersebut adalah Maria. Caleb lalu turun dari mobil dan bertanya pada salah seorang anak buahnya di mana keberadaan wanita yang ada dalam foto itu. Namun sang anak buah menjawab kalau wanita tersebut telah meninggalkan tempat itu. Dengan kesal, ia menyuruh anak buahnya untuk segera mencari keberadaan Maria saat itu juga. Ketika Bert dan Maria sudah berada di rumah, Bert yang saat itu menonton kampanye gubernur di televisi tiba-tiba kaget ketika Maria mematikan televisi itu. Maria sangat marah ketika Bert terlihat lebih mementingkan gubernur dibandingkan keluarganya sendiri. Di keesokan paginya, Bert membatalkan rencana pertemuannya untuk menemui sang gubernur. Bert kini sadar kalau selama ini ia terlalu memprioritaskan karirnya dibandingkan keluarganya sendiri. Saat itu juga Maria meminta maaf pada Bert karena ucapan yang terlalu berlebihan tadi malam, dan akhirnya mereka pun berdamai. Sementara itu Caleb mengumpulkan anak buahnya dan membagi tugas mereka masing-masing. Caleb memerintahkan salah seorang anak buahnya bernama Miru untuk membunuh sang gubernur, sementara yang lain ditugaskan untuk mencari tahu tentang keberadaan Maria dan membawanya hidup-hidup.
Beberapa saat kemudian, anak buah Caleb yang mendapatkan informasi kalau Bert memiliki seorang adik bernama Leo, tanpa perlu menunggu waktu lama, mereka pun menemukan keberadaannya, lalu menculik dan membawanya pada Caleb. Apologize for the inconvenience, but I just have to make sure that I get everything that I need from you. Setelah mendapatkan informasi dari Leo, Caleb kembali memerintahkan anak buahnya tersebut untuk segera mencari Maria. Sampai akhirnya, beberapa dari anak buah suruhan Caleb melihat Maria yang saat itu sedang berada di pasar. Maria yang menyadari kalau ada orang yang sedang mengikutinya, ia lalu menghindar dengan berlari untuk kabur. Sampai akhirnya adegan kejar-kejaran di dalam pasar berhenti ketika Maria memutuskan untuk bertarung. Setelah semua anak buah Caleb ia lumpuhkan, Maria lalu segera pulang untuk memberitahu suami dan anaknya agar segera berkemas-kemas untuk meninggalkan rumah mereka. Bert dan Maria hanya bisa berteriak histeris ketika melihat buah hati mereka terkapar tak berdaya. Hingga pada akhirnya suami istri itu melakukan perlawanan. Setelah beberapa anak buah Caleb dibabat habis oleh Maria, saat itu juga Caleb memilih untuk kabur ketika mendengar suara sirine mobil polisi dari kejauhan. Namun lagi-lagi Maria kehilangan orang yang dicintainya, karena ternyata Bert juga tewas di tempat. Dalam hati dan jiwanya yang kini dipenuhi oleh amarah, Maria bertekad untuk membalaskan dendamnya. Ia lalu mengatur rencana, kemudian meninggalkan rumahnya dan mengunjungi sebuah bar, di mana di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Greg. Greg adalah salah satu bos mafia yang terkenal cukup kuat bersaing dalam bisnis perdagangan senjata, di mana Greg pernah membantu Maria memalsukan kematiannya beberapa tahun yang lalu. Saat itu Maria meminta pada Greg untuk memberinya tempat tinggal sementara, agar Ricardo dan anak buahnya tak dapat menemukan keberadaannya. Namun awalnya Greg menolak karena ia tak ingin terlibat dan menghindari masalah yang berhubungan dengan salah satu geng mafia yang dipimpin oleh. Sementara itu Caleb menyuruh Miru untuk membunuh Maria dengan mengatakan keberadaan Maria yang saat ini berada di tempat seorang pria tua bernama Greg. Caleb juga menambahkan dengan mengatakan pada Miru jika ia sudah berada di sana, Miru tidak diperbolehkan sedikit pun menyentuh Greg ataupun membunuhnya. Jadi ia berpesan agar tetap berfokus untuk mendapatkan Maria. Tak perlu menunggu waktu lama, Miru segera menjalankan tugasnya dengan pergi ke bar milik Greg. Di sana Greg yang melihat kedatangan Miru, dan ia tahu kalau tujuan Miru itu adalah untuk mencari keberadaan Maria. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengajar Miru saat itu juga. Sementara itu Maria menyusup ke pabrik milik Ricardo dan melumpuhkan semua anak buahnya hanya dengan bermodalkan sebilah pisau. Setelah semua anak buah Ricardo dibantai oleh Maria, ia lalu membakar seisi pabrik sekaligus untuk menghentikan produksi terbesar di negara itu. Setibanya Maria di bar milik Greg, ia menonton rekaman kebakaran yang terjadi di pabrik yang telah ia bakar tadi malam milik Ricardo. Greg mengatakan pada Maria kalau perbuatannya itu kini merubahnya menjadi orang yang terkenal, terlebih-lebih di mata Ricardo. Ia lalu membawa Maria ke sebuah gudang, di mana di sana Greg memberikan semua peralatan senjata yang dibutuhkan Maria untuk membalaskan dendamnya itu. Namun dari semua senjata yang ditawarkan oleh Greg itu padanya, Maria hanya mengambil sebuah pisau lipat dan meminta pada Greg untuk memberikannya sebuah gaun. Malam harinya, Maria pergi ke sebuah klub malam dan di sana ia melihat Miru yang menatapnya dari kejauhan. Maria pun berjalan memasuki toilet, di mana saat itu juga Miru mengikutinya hingga masuk dan bersebelahan di depan cermin wastafel.
Dua wanita tangguh dan cantik ini saling berdebat mempertahankan siapa yang terbaik di antara mereka. Hingga pada akhirnya mereka membuktikan siapa yang bakal memenangkan pertarungan. Pertarungan berakhir ketika Maria berhasil melumpuhkan Miru dengan menghantamkan kepalanya pada permukaan wastafel. Namun saat itu dua orang bodyguardnya Miru yang berjaga di depan pintu mendengar suara berisik dari dalam toilet. Mereka pun yang mencoba masuk ke dalam dengan gampang diratakan oleh Maria hingga mereka bernasib sama dengan Miru. Setelah itu Maria keluar dari toilet dan berjalan menaiki anak tangga dan menemui sang pemilik sekaligus manajer dari klub itu. Saat itu Maria bertanya di mana keberadaan Caleb. Manajer itu tak menjawab. Namun ia hanya mengeluarkan ponsel dari sakunya dan ia berikan pada Maria sembari mengatakan kalau Maria kapanpun bisa menghubunginya saat Maria membutuhkan uang untuk dijadikan simpanan. Maria lalu berdiri untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba Maria mengambil sebilah pisau dari pahanya, lalu dengan gerakan cepat ia tusukkan tepat menembus leher manajer klub itu. Di sisi lain, Ricardo di dalam kantornya memerintahkan Victor untuk mengurus sang gubernur. Namun saat itu Victor membantah dan mengatakan bagaimana dengan Maria. Kenapa selalu Caleb dispesialkan dalam setiap misinya? Padahal sudah jelas, Caleb selalu membuat kekacauan setiap tugas yang diberikan padanya. Mendengar jawaban Victor itu membuat Ricardo sangat marah. Saat itu juga ia memukul meja hingga membuat Victor tak dapat lagi membantah selain pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara itu Maria yang sedang berada di bar milik Greg tiba-tiba dikejutkan dengan suara ponselnya yang berdering di atas meja bar itu. Ketika ia menjawab panggilan dari nomor yang tak dikenal, si penelpon dari sebelah sana yang ternyata adalah Caleb meminta pada Maria untuk datang ke sebuah dermaga, di mana Caleb ingin agar masalah mereka diselesaikan di sana. Di sisi lain, Caleb yang tahu kalau Maria adalah seorang wanita yang tangguh, ia lalu menghubungi Victor untuk meminta bantuan. Namun saat itu Victor yang merasa tersaingi oleh Caleb lalu mengumpulkan semua anak buahnya, di mana ia memiliki rencana lain untuk membunuh Caleb demi mendapatkan kekuasaan dan juga perhatian Ricardo tentunya. Beberapa saat kemudian di dermaga, Caleb yang sedang menunggu kedatangan Maria terlihat sedang dibantu dan dikawal oleh anak buah Victor. Tak lama berselang, Maria datang dengan menyusup dan membantai satu persatu anak buah Caleb. Caleb pun yang kaget karena mendengar suara tembakan. Saat itu juga mengira kalau Maria sudah tiba dan menyerang pertahanannya. Ia lalu memerintahkan anak buah Victor untuk membunuh Maria. Namun tiba-tiba beberapa saat kemudian, Victor muncul dengan membawa anak buahnya. Namun semua anak buahnya diratakan oleh seorang penembak jitu, yaitu Greg. Namun walau bagaimanapun juga, Greg tak membunuh Victor. Ia berusaha ingin menjadi penengah di antara kedua pihak dan bakal menembak jikalau ada yang berbuat curang. Hingga pada akhirnya Victor meninggalkan lokasi itu. Di sisi lain, Maria yang telah berhasil membantai semua pasukan Victor dengan penuh dendam yang sedang berkecamuk dalam hati dan pikirannya, lalu tanpa membuang-buang waktu ia segera berjalan dengan cepat menghampiri Caleb saat itu juga. Dan pertarungan pun dimulai. You killed my family. You don't deserve them. Dalam kondisi hujan yang turun semakin deras, Maria berhasil melumpuhkan Caleb hingga terjatuh dalam posisi berlutut, lalu mengambil kesempatan itu secepatnya dengan mendabih kulit lehernya. Beberapa saat kemudian, Ricardo dan Victor menyaksikan tubuh Caleb itu yang kini terdiam tak lagi bergerak. Sebuah konsep balas dendam akan terus terjadi layaknya lingkaran setan. Begitu pula dengan Ricardo, di mana ia memerintahkan Victor untuk membalaskan dendam atas kematian salah satu anak buah kesayangannya itu.
Di sisi lain, Greg yang tahu kalau Ricardo bakal mengincar Maria, ia pun mencoba melindungi dengan memberikan pada Maria sejumlah uang yang sangat banyak. Ia lalu menyuruh Maria untuk pergi sejauh mungkin untuk memulai kehidupan barunya. Dan film pun berakhir.